Keluarga almarhum Yunus Nau mengaku kesal dengan pelayanan sejumlah oknum tenaga medis di Rumah Sakit Selebi Solo, Kota Sorong yang mengakibatkan orang tuanya meninggal dunia. Berikut penjelasan kronologis dari keluarga almarhum. Sampai di Selebi Solo, kami kasih turun bapak dari situ, petugas di situ ambil alih, mereka dorong ke ruangan UGD. Kasih masuk di ruangan yang masuk dari depan pintu UGD langsung belok sebelah kiri. Itu ditaruh di situ. Setelah di situ mereka pasang oksigen karena memang perjalanan dari sini dari rumah sakit Pertamina juga tetap pasang oksigen karena memang bapak sesak. Jadi setelah sampai di Selebi Solo, dorang pasang oksigen, saya disuruh minta untuk ke loket untuk mungkin daftar. Tapi posisi sementara itu kan kami pasien rujukan, artinya antara rumah sakit dengan rumah sakit. Jadi rujukannya itu dibawa sama petugas dari Pertamina. Petugasnya sendiri yang langsung arahkan, langsung sampaikan, langsung kasih surat rujukan. Saya cuma disuruh minta daftar ke loket. Setelah saya pergi daftar di loket, saya urus semua selesai, saya bawa dokumennya kembali ke yang tempat perawatnya, saya lapor. Kira-kira setelah ini bagaimana? Mereka bilang tunggu koordinasi dokter. Saya bilang oke, kalau begitu saya kembali ke ruangan bapak. Sampai di ruangan bapak memang ada Pak Mandri yang sementara tensi bapak. Jadi pas dia tensi, dia sempat raba bapak punya nadi. Saya bilang jangan raba di situ karena nanti pasti susah carinya. Karena saya sudah raba pertama di situ dari Pertamina, memang sedikit setengah mati untuk dapat nadi di situ. Kalau mau cari di atas, itu bisa setidaknya masih bisa teraba. Jadi akhirnya pamannya pindah tangan ke atas, udah tensi masih sama, masih rendah, masih di bawah 80. Saya tidak tahu itu persisnya berapa per berapa, saya tidak tahu itu karena tidak dikasih tahu secara detail ke saya. Jadi sudah setelah itu paman keluar, saya tidak tahu apakah dia beritahu ke dokternya atau tidak. Kami menunggu lumayan ada berapa menit. Saya keluar lagi tanya sama petugas kesehatannya, saya bilang bagaimana, saya sudah bisa bawa kasar punya bapak ke ruangan. Susternya bilang, sabar pasien banyak, kami urus pasien, kalau ada kelonggaran petugas akan antar ke ruangan. Oke, saya menunggu lagi. Menunggu tapi tidak lama saya rasa bapak kenapa sudah semakin kondisinya semakin parah. Artinya kalau memang sudah tahu emergensi, kita rawat, kita rujuk ini rujuk antara rumah sakit dengan rumah sakit. Sudah pasti ini kan sudah konfirmasi antara dokter kan, pasti dokter sudah jelaskan bapak ini penyakitnya seperti apa, tindakannya apa, yang sudah dilakukan di rumah sakit Pertamina itu seperti apa. Pasti juga dokter di Selebi Solo pasti juga lebih tahu. Tapi sampai pun belum ada tindakan apa-apa, cuma ada pasang oksigen sama cuma tensi. Setelah saya lapor lagi, saya minta tolong untuk lihat bapak. Susternya datang periksa, hanya tensi juga. Tapi di situ susternya sempat berkata bilang, permisi kita tensi ulang soalnya bapak punya tensi tinggi. Saya langsung respon. Saya bilang saya punya bapak tensi tinggi, tensi rendah. Dan itu sudah paman pertama juga, Pak Mantri sendiri juga sudah tensi. Oh iya, ini kita mau cek apakah bapak punya tekanan darah ini sudah naik atau tidak. Setelah sampai di situ dia periksa, saya tanya. Sementara dia periksa saya sendiri bertanya, terus kira-kira ini tindakan selanjutnya bagaimana? Dia bilang, oh kakak langsung bicara dengan dokter. Saya berpikir, kenapa saya harus bertanya sedangkan kok petugas? Hasil pemeriksaanmu pasti kau laporkan ke dokter. Saya tidak bicara tapi saya tanya, dokter yang mana? Sebelah itu yang di luar yang pakai baju biru. Coba kakak keluar baru bicara. Sementara saya mau jalan keluar, dokter sempat berdiri dari tempat duduk, langsung jalan ke dokter punya ruangan. Jadi tidak sempat bicara. Jadi setelah susternya ini dia selesai tensi, saya tanya tindakan bagaimana ini? Saya punya bapak. Tapi oh iya sabar suster langsung ke dokter punya tempat, di tempat perawat situ. Entah itu dia bicara dengan dokter, saya tidak tahu karena saya berdiri depan pintu hanya perhatikan ke sebelah. Saya mau lihat tindakan apa yang orang ambil buat saya punya bapak. Tapi saya menunggu tidak ada. Suster hanya cuci tangan terus duduk, dokter berdiri tapi tidak masuk ke bapak punya ruangan. Pergi. Kita menunggu berapa menit kemudian itu bapak sudah mulai tarik nafas satu-satu. Sampai tepat itu di jam 21.20 waktu nafas. Tidak ada pertolongan apapun. Setelah bapak sudah mulai tarik nafas satu-satu, kami panggil petugas. Dokter dengan perawatnya baru datang bawa masker oksigen, bawa kita bilang amobek untuk pompa.
Pasang pertama tidak ada. Akhirnya mereka back dengan tekanan RCP. Tapi itu pun tidak ada. Jadi selama mereka tekan bapak punya dada, itu mereka kasih masuk obat, injeksi. Itu kalau saya tidak salah lihat 3 kali injeksi. Tapi itu juga tidak ada. Dan saya tidak habis pikir kenapa orang tua sampai sudah segitunya kamu tidak pasang alat untuk tanya dulu, lihat dia punya jantung atau bagaimana, masih berfungsi kah tidak. Kenapa sudah di saat yang tidak bisa sama sekali baru kamu mau pasang dia punya EKG untuk cari dia punya jantung. Di situ saya sudah tidak terima, saya hanya bilang kembalikan saya punya bapak. Karena saya bawa saya punya bapak sampai di sini masih berteriak, masih bicara, masih panggil. Saya sendiri yang duduk di ambulans, bapak masih bersuara buat saya. Kenapa sampai di sini tidak ada penanganan? Sudah 1 jam lebih, sudah hampir 1 jam kami di dalam ruangan, tidak ada tindakan apapun, cuma ada tindakan pasang oksigen dan cuma ada tensi. Setelah bapak sampai berita ini diturunkan, media CWM telah melakukan konfirmasi kepada pihak rumah sakit Celebi Solo, namun pihak rumah sakit menolak memberikan pernyataan klarifikasi mereka. Septinus Kambu, CWM Channel.